Satu balapan klasik dalam putaran back-to-back telah usai, dan kini balapan lainnya menanti di Asen yang telah menjadi tuan rumah sejak 1949. Tinggalkan masa Renaissance, datanglah bunga tulip. Dari euforia Mugello, kita menuju GP Belanda yang akan menyambut pedok untuk ronde 10. Pemuncak klasmen Marc Marquez Ducati Lenovo Team datang ke Asen, salah satu tempat perburuan yang menyenangkan bagi rekan setimnya Francesco Bagnaia. Berbekal keunggulan 110 poin setelah kekalahan di Mugello, dapatkah Pecco melakukan pembalasan terhadap 93 akhir pekan ini? Yuk kita bongkar di Deep Insight kali ini. Segmen 1, 3 besar. Mugello menjadi kesempatan bagi Bagnaia untuk menunjukkan dirinya sebagai pesaing Marc Marquez dalam perburuan gelar juara. Namun, dengan selisih poin yang jauh, ia membutuhkan strategi mumpuni guna meredam kecepatan sang rekan setim. Berbicara statistik, Marc Marquez baru mengemas 2 kemenangan di Asen pada 2014 dan 2018. Sementara Bagnaia merupakan penguasa Asen dalam 3 musim terakhir. Di tengah kedua pembalap pada klasmen terselip sosok Alex Marquez, BK8 Gresini Racing MotoGP, yang belum pernah mencatatkan finish 5 besar di Asen. Akan tetapi, usai keberhasilan mengamankan podium di Mugello, 73 diyakini bisa mendulang hasil bagus. Apapun yang akan terjadi dalam GP Belanda, terutama dengan keunggulan 30 poin atas adiknya, Marc Marquez bakal meninggalkan Asen tetap sebagai pemimpin klasmen kejuaraan dunia MotoGP 2025. Segmen 2, spesialis Asen. Persaingan di belakang luar 3 besar klasmen juga tak kalah sengitnya. Franco Morbidelli Pertamina Enduro 46 Academy Racing Team kehilangan poin dari tandemnya Fabio Di Giannantonio di Mugello akhir pekan ini. Hal yang sama bisa saja terjadi di Asen. Tahun lalu Di Gia berhasil mengamankan posisi 5 2 kali finish 5 besar, sedangkan Frankie mengemas 2 kali posisi ke-9. Sementara bagi Marco Bezzecchi Aprilia Racing, Asen punya kenangan istimewa. Pole, kemenangan sprint, dan P2 pada GP Belanda 2023. Aprilia juga kompetitif di Catedral of Speed, jadi pabrikan Noale berharap bisa podium setelah Mugello yang solid. Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP turut mengharapkan dapat kembali bangkit usai merana di GP Italia. Asen adalah sirkuit kemenangannya pada 2021 dan lintasan yang cenderung berpihak kepada Yamaha. Lalu Maverick Vinales Red Bull KTM Tech 3 bertekad melanjutkan momentum. Terlepas dari kegagalan finishnya di Mugello, Top Gun telah menjadi patokan KTM dalam sebagian besar Tour Eropa. Segmen 3, 6 penantang. Meski kesulitan, Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing optimis bisa membuat peningkatan di Asen. Sedangkan Rocky Fermin Aldiger berbekal rekam jejak pole dan finish P2 di Asen semasa masih berlomba Moto2. Kemudian ada pasangan Trackhouse MotoGP Team Ai Augura dan Raul Fernandez, keduanya berhasil tembus 10 besar di Mugello. Patut dinantikan gebrakan dari salah satu pembalap akhir pekan ini. Segmen 4, bangkit kembali. Johann Zarco masih peringkat ke-6 klasmen. Namun 2 kali DNF di Mugello membuat rider 5 itu kehilangan poin. 10 besar kemungkinan akan cukup untuk sang pembalap Castrol Honda LCR. Sementara itu, Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing telah menjadi pesaing podium yang cukup konsisten di Asen dalam beberapa musim terakhir. Yang dibutuhkannya adalah hasil membutuhkan kualifikasi yang kuat demi menggapai finish lebih baik. Rekan pembalap KTM Enea Bastian ini Red Bull KTM Tech 3 tersingkir lebih awal di GP Italia. Ia pun berupaya menebusnya kali ini. Sebaliknya, Joan Mir Honda RCR Castrol mengharapkan masuk 10 besar di Asen. Segmen 5, cari penebusan. Vinia P13 di Mugello adalah hasil terbaik Miguel Oliveira, Prima Pramac Yamaha MotoGP sejauh musim ini, yang tentunya ia berharap kembali cetak poin.
Rekan setimnya Jack Miller pernah mencetak kemenangan perdana dalam kelas MotoGP yang heroik di Asen pada 2016. Alex Rins, monster ending Yamaha MotoGP, akan balapan di Asen bersama Yamaha untuk pertama kalinya setelah absen di GP Belanda musim lalu. Dan debutan Somkia Chantra di Mitsu Honda All-CR terus mengejar poin pertamanya di kelas Premier. Adapun Luca Marini Honda HRC Castrol masih cedera dan bakal digantikan oleh Alex Espargaro yang memiliki performa bagus di Asen, dengan Lorenzo Salvadori Aprilia Racing menggantikan lagi Jorge Martin. Tak ada venue yang menjadi tuan rumah MotoGP lebih baik daripada Asen. Seluruh negara merangkul olahraga paling seru di bumi, dulu, sekarang, dan masa depan. Tempat bersejarah yang telah menyambut hampir setiap bintang yang pernah ada dalam olahraga ini. Akhir pekan terakhir pada Juni hanya dapat berarti satu hal. Kami siap untuk pertunjukan menakjubkan lainnya di TT Sirkuit Asen. Gimana menurut kamu guys? Siapa yang akan memenangkan pertarungan sprint dan race serta pole? Tulis dong di kolom komentar siapa jagoanmu untuk pekan ini.